Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Saya Wilalul Khaira akan membahas tentang kesetimbangan kimia. Ngomong-ngomong, pernah nggak kalian melihat air dalam wadah terbuka? Pasti pernah ya. Terus, pernah juga nggak memperhatikan air dalam wadah tertutup? Kayak kamu pas beli air mineral kemasan, kan tutupnya masih utuh kan? Kira-kira kamu tahu nggak perbedaan keduanya? Sekarang kita akan membahas fenomena keduanya tadi. Pertama, kita perhatikan pada wadah terbuka. Air lama-kelamaan akan berkurang, bahkan sampai habis. Mengapa demikian? Ternyata air pada wadah terbuka akan mengalami penguapan, yaitu proses perubahan wujud cair dari cair menjadi gas dan menyatu dengan udara bebas. Selanjutnya, jika kita perhatikan air pada wadah tertutup juga mengalami penguapan, tetapi tertahan oleh tutup wadah, sehingga air dalam wadah tidak berkurang. Kok bisa ya? Karena uap air yang terperangkap lama-kelamaan akan membentuk jenuh, lalu mengembun. Fenomena ini berkaitan dengan pembahasan kita, yaitu kesetimbangan kimia. Apa sih arti kesetimbangan? Kesetimbangan artinya sama. Untuk kesetimbangan kimia, apanya sih yang sama? Masanya, atau volumenya, atau laju reaksinya? Ternyata kesetimbangan kimia itu yang sama adalah laju reaksinya. Laju reaksi ke arah produk sama dengan laju reaksi ke arah reaktan, serta konsentrasi reaktan dan produk tidak berubah-ubah atau konstan. Ingat ya, yang sama itu laju reaksinya. Untuk lebih paham tentang kesetimbangan kimia dengan memperhatikan ciri-ciri berikut. Yang pertama, masih ingat dengan gambar ini kan? Ya, gambar air pada wadah tertutup. Berarti ciri-ciri yang pertama yaitu sistem tertutup. Artinya, produk dan reaktan tidak ada yang meninggalkan sistem. Semua tetap berada dalam sistem. Yang kedua, reaksi bolak-balik. Artinya, zat produk dapat kembali bereaksi membentuk reaktan. Reaksi bolak-balik dalam penulisan persamaan reaksi ditandai dengan tanda panah dua arah. Contohnya, air berwujud cair menjadi air berwujud gas bisa menjadi air berwujud cair kembali. Ciri yang ketiga, bersifat dinamis. Artinya, reaksi bolak-balik berlangsung terus-menerus dalam dua arah dengan laju reaksi produk yang sama. Secara monokopi artinya tidak kasat mata, butuh alat tertentu untuk memperhatikan perubahannya. Dan sampai di sini kalian paham kan? Kesetimbangan kimia pastinya berhubungan dengan reaksi kimia. Nah, reaksi kimia ada dua macam. Yang pertama, reaksi irreversibel. Yang kedua, reaksi reversibel. Kita perhatikan gambar berikut. Ada dua telur, kemudian digoreng hingga matang. Kira-kira telur yang sudah matang dapat berubah kembali nggak menjadi telur mentah? Pasti tidak kan? Fenomena ini merupakan contoh reaksi irreversibel. Jadi, reaksi irreversibel adalah reaksi yang zat hasil reaksi tidak dapat bereaksi kembali membentuk zat bereaksi. Reaksi irreversibel ditandai dengan panah satu arah. Contoh, larutan NaOH bereaksi dengan larutan HCl menghasilkan NaCl dan H2O. Nah, larutan NaCl dan H2O ini tidak dapat kembali menjadi larutan NaOH dan HCl. Kalian pernah nggak beli es krim? Terus lama-kelamaan di kantong belanja, pas nyampe rumah esnya keburu meleleh. So, esnya disimpan di kulkas dulu biar beku kembali. Nah, fenomena ini merupakan contoh reaksi reversibel. Reaksi reversibel adalah zat hasil reaksi dapat bereaksi kembali membentuk zat bereaksi. Reaksi reversibel ditandai dengan tanda panah dua arah dalam persamaan reaksinya. Contohnya, gas nitrogen bereaksi dengan gas hidrogen menghasilkan gas amonia, dan gas amonia tersebut bisa terurai kembali menjadi gas nitrogen dan gas hidrogen.
Nah kawan-kawan, sekarang kita bahas jenis-jenis kesetimbangan kimia. Kesetimbangan kimia itu ada 2 jenis, yaitu yang pertama kesetimbangan homogen dan yang kedua kesetimbangan heterogen. Kawan-kawan, kita lihat dulu contoh persamaan reaksi berikut yuk. Kedua reaktan tersebut berwujud larutan, bereaksi menghasilkan semua produk berwujud larutan juga. Tampak semua zat reaksi tersebut berwujud sama, yaitu satu jenis. Inilah yang disebut dengan kesetimbangan homogen. Kita lanjut dengan kesetimbangan heterogen ya. Perhatikan lagi gambar dan persamaan reaksinya. Larutan kalsium karbonat berwujud padat terurai menjadi kalsium oksida berwujud padat dan karbon dioksida berwujud gas. Dalam reaksi tersebut terdapat 2 jenis wujud zat, sehingga ini termasuk kesetimbangan heterogen. Untuk materi kesetimbangan kimia cukup sampai di sini dulu kawan-kawan ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.